Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmila, NIM 171420165. Baik, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari MK SPSS. Pertanyaan yang pertama yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah dan Pengertian Bank Syariah. Adapun Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Adapun Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pengertian Bank Syariah yaitu lembaga keuangan yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta melakukan jasa lalu lintas pembayaran dan jasa perbankan lainnya sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu peran bank sentral terhadap pemerintah. Nah, di sini saya akan memaparkan 11 peran bank sentral atau Bank Indonesia terhadap pemerintah. Yang pertama yaitu penjaga stabilitas moneter dengan cara ditetapkannya tingkat inflasi oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, penjualan SBI atau sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat, ditentukannya tingkat suku bunga, kemudian ditentukannya KAR dari bank umum. Kemudian mengatur tingkat kredit dan pembiayaan. Nah, untuk peran yang kedua yaitu pengatur dan pengawas perbankan, di mana setiap lalu lintas pembayaran dan peraturan yang ada di perbankan syariah itu akan diatur oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Peran yang ketiga yaitu pengatur dan penyelenggara sistem pembayaran. Kemudian peran yang keempat peneliti dan pemantau. Yang kelima pemberi pinjaman kepada bank yang bermasalah. Apabila ada bank yang bermasalah dalam operasionalnya, baik kredit maupun pembiayaan, maka Bank Indonesia atau Bank Sentral wajib memberikan pinjaman dana kepada bank yang bermasalah tersebut. Peran selanjutnya yaitu membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat hutang negara. Guna kelancaran pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah, Bank Indonesia dapat membantu pembiayaan APBN pemerintah dengan cara penerbitan surat utang negara. Penerbitan surat hutang negara ini atas persetujuan DPR. Kemudian peran yang ketujuh yaitu pengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. Peran yang kedelapan, untuk dan atas nama pemerintah melakukan pinjaman utang luar negeri. Yang kesembilan, memberikan saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Kemudian nomor 11, atas nama sendiri dan atas nama pemerintah melakukan kerjasama dengan bank sentral yang ada di negara lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu kondisi perekonomian Indonesia saat ini, khususnya perbankan syariah setelah adanya wabah COVID-19. Baik, saya akan memaparkan tentang kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu COVID-19 berakibat kepada pasar saham global. Indeks harga saham gabungan tidak bisa menahan anjloknya pasar saham global. Pemerintah mengkonfirmasi bahwa IHSG telah merosot ke bawah level 4.000. Langkah yang diambil pemerintah yaitu apabila IHSG turun 5% dalam sehari, BEI diperintahkan menghentikan perdagangan selama 30 menit. Ini telah terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2020. Kemudian dampak yang kedua yaitu nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah sama menderitanya dengan IHSG. Mata uang Garuda kini menaiki level 16.000 per dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah 50 poin atau 0,33%. Tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kondisi perbankan syariah yaitu saat ini sejumlah bank syariah seperti Bank Pembangunan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat memperlakukan kebijakan relaksasi penundaan bayar cicilan kredit kepada nasabah. Ada 11 bank yang sudah menerapkan kebijakan relaksasi ini yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank NTB, Permata Bank Syariah, Bank Muamalah, Bank Mega Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BRI Syariah, BTPN, dan Bank Net Syariah. Adapun Permata Bank Syariah, yaitu relaksasi diberikan dengan penundaan pembayaran angsuran atau pemberian keringanan pembayaran sewa atau margin dengan kurun waktu dan syarat tertentu. Kemudian Bank Muamalah, keringanan pembiayaan dapat diberikan setelah Bank Muamalah memverifikasi kelayakan dan memberikan persetujuan mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
terkait sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah yang terkena wabah ini. Bank-bank syariah juga akan memangkas target pembiayaan tahun ini menjadi lebih konservatif, seperti Bank BNI Syariah yang semula memasang target 15-17%, maka tahun ini Bank BRI Syariah menurunkan targetnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang harus dilakukan perbankan syariah terkait dengan wabah COVID-19. Yang pertama yaitu menurut saya, perbankan syariah harus meningkatkan layanan internet yang berkaitan dengan aplikasi sistem pembayaran perbankan syariah. Mengingat bahwa sekarang terjadi wabah COVID-19, pemerintah menerapkan sistem pembatasan berskala besar, artinya setiap warga tidak bisa dengan bebas bepergian keluar rumah, atau pemerintah menerapkan WFH atau work from home. Jadi, perbankan syariah harus meningkatkan layanan internet yang berkaitan dengan aplikasi sistem pembayarannya. Yang kedua, yaitu perbankan syariah hendaknya memangkas target pembiayaan, seperti yang telah dilakukan beberapa perbankan syariah. Daripada menaikkan target pembiayaan, lebih baik menurunkan target pembiayaan yang ingin mereka capai. Yang selanjutnya yaitu memberikan keringanan debitur terdampak COVID-19. Yang terakhir yaitu menjaga likuiditas bank dengan memaksimalkan dana dan SDM yang ada. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.